KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Sandra Dewi, istri terdakwa Harvey Mois, memberikan sejumlah pengakuan mengejutkan dalam sidang lanjutan terkait kasus dugaan tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUPPT Timah tahun 2015 sampai 2022 di Pengadilan Tipikor Kamis 10 Oktober 2024 lalu. Seperti diketahui, Sandra Dewi menjadi salah satu saksi untuk terdakwa Harvey Mois yang merupakan suaminya. Yang menarik, dalam kesaksiannya, Sandra Dewi membantah banyak tuduhan. Selamat pagi rekan-rekan. Pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau begitu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai kerjasama dan instrumen nasional dalam mencegah adanya korupsi. Sebelum itu, rekan-rekan tahu nggak contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia ini? Izin menjawab Bu. Seperti kasus Soeharto, mantan presiden ini diduga merugikan negara hingga 490 triliun melalui berbagai praktik korupsi, dan juga kasus EKTP total kerugian mencapai 2,3 triliun melibatkan banyak aksi dan tersangka. Oke, baik. Ya, itu salah satunya. Jadi, korupsi ini adalah masalah yang serius yang membutuhkan sinergi dari berbagai lembaga untuk bisa dicegah dan ditangani secara efektif. Di Indonesia sendiri ada beberapa instrumen utama yang terlibat dalam upaya pencegahan ini. Yang pertama, adanya KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana KPK ini berperan sebagai lembaga yang melakukan penyelidikan, penuntutan, serta pencegahan tindak pidana korupsi. Selain KPK juga adanya kepolisian dan juga kejaksaan yang juga memiliki kewenangan dalam penanganan kasus korupsi. Selain yang saya sebutkan tadi, dari rekan-rekan semua, apakah ada lembaga lain yang kalian ketahui yang mengurus dalam penanganan kasus korupsi ini? Saya Bu. Baik, silakan. Ada lembaga BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, betul banget, adanya BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini memiliki peran yang sangat penting dalam adanya pencegahan korupsi di Indonesia. Karena BPK melakukan audit atas penggunaan anggaran negara, memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelola keuangan publik. Temuan dari BPK ini sering menjadi dasar untuk penyelidikan lebih lanjut oleh KPK atau pihak berwenang lainnya. Nah, sebelum itu saya akan bertanya
moderator adalah Ayu ya. Iya. Nah, sebelum saya tutup perkuliahan hari ini, ada pertanyaan? Cukup. Baik, kalau begitu saya tutup perkuliahan hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, kamu kenapa sih dari tadi murung terus? Iya nih, biasanya paling semangat kalau matkul pendidikan anti korupsi. Aku heran deh. Tadi kan ibu dosen bilang banyak lembaga-lembaga yang bisa mencegah korupsi. Tetapi kenapa setiap harinya kasus korupsi makin marak dilakukan oleh pemerintah? Nggak usah dipikirin, kan nanti ada acara seminarnya. Nanti kita coba diskusi pas acara seminar itu. Betul, siapa tahu nanti pemateri bisa jawab pertanyaan kamu. Iya. Nah, sekarang sebelum pulang, mending kita makan dulu. Laper. Makan terus. terus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Pipi. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan di sini untuk dapat berdiskusi dengan rekan-rekan sekalian mengenai tentang bagaimana sih mahasiswa dan masyarakat bisa mencegah korupsi. Perlu kita garis bawahi bahwasannya korupsi ini merupakan masalah yang sangat serius karena dampaknya bisa merugikan masyarakat luas. Maka dari itu peran masyarakat termasuk mahasiswa sangat penting dalam pencegahan korupsi. Mari kita lihat dari berbagai sisi. Pertama, kesadaran aktif masyarakat terutama mahasiswa harus peka terhadap isu-isu korupsi di sekitar mereka. Misalnya, ketika ada pengelolaan dana publik yang tidak transparan, mahasiswa bisa terlibat dalam pengawasan, kampanye anti korupsi di media sosial, tulisan opini, atau diskusi kampus merupakan salah satu contoh partisipasi aktif mahasiswa yang efektif. Mahasiswa ini merupakan agen perubahan. Kampanye anti korupsi tidak hanya harus dilakukan oleh lembaga pemerintah saja, tetapi juga oleh kelompok mahasiswa. Selain kampanye, mereka bisa terlibat dalam penyuluhan masyarakat, memberikan edukasi kepada publik tentang dampak dari korupsi. Dan bagaimana sih cara untuk melaporkan dugaan kasus korupsi melalui jalur resmi seperti KPK atau Ombudsman. Kedua, peran dalam pengawasan penggunaan anggaran. Banyak sekali program pemerintah di tingkat daerah bahkan kampus yang melibatkan dana publik. Mahasiswa bisa turut serta dalam memantau transparansi penggunaan dana ini. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi seperti platform lapor yang memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan penyelewengan anggaran. Secara konkretnya, mahasiswa bisa mulai dari membangun integritas dalam diri terlebih dahulu. Itu berarti menolak segala bentuk kecurangan seperti plagiarisme atau suap dalam skala yang kecil. Itu sangat penting ya teman-teman, karena korupsi ini seringkali nih dimulai dari hal-hal yang kecil yang kita abaikan. Maka dari itu, mahasiswa dapat ikut dalam gerakan transparansi. Contohnya seperti menjadi bagian dari komunitas anti korupsi, mengikuti diskusi anti korupsi, atau bahkan dapat menggelar aksi damai menuntut pemerintah yang lebih bersih. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peran mahasiswa dan masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi. Maka dari itu, semoga diskusi kali ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih aktif dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas di berbagai level. Sebelumnya, apakah dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mila. Saya ingin bertanya ya Bu, bagaimana jika mahasiswa dan masyarakat sudah berusaha mencegah tetapi lembaga-lembaga besar yang semakin membuat korupsi semakin marak? Tanggapan Ibu bagaimana mengenai hal itu? Terima kasih Bu. Wah, keren sekali ya untuk pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya akan langsung jawab saja ya. Memang seringkali nih upaya dari mahasiswa dan masyarakat ini terasa berat ketika berhadapan dengan lembaga-lembaga besar yang justru sangat memperparah korupsi. Namun disinilah pentingnya konsistensi dan kolaborasi. Pertama, kita tidak boleh menyerah. Tekanan dari masyarakat dan mahasiswa bisa sangat mendorong perubahan. Walaupun mungkin tidak instan ya rekan-rekan, sejarah membuktikan bahwa gerakan anti korupsi yang kuat dari publik dapat menciptakan reformasi di dalam lembaga pemerintah. Kedua, mahasiswa dan masyarakat perlu memanfaatkan jalur hukum dan media.
Transparansi bisa ditegakkan dengan melibatkan media sebagai kontrol sosial dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada KPK, Ombudsman, atau pengadilan. Semakin banyak pihak yang terlibat, maka akan semakin sulit bagi lembaga-lembaga besar untuk menyembunyikan korupsi. Dan untuk yang terakhir, pendidikan dan kesadaran harus terus ditingkatkan. Kita butuh pemimpin masa depan yang bersih dan berintegritas. Dan disinilah peran mahasiswa sangat fatal. Mahasiswa harus menjadi contoh, menjaga integritas pribadi, dan terus menuntut perubahan. Meskipun tantangannya sangat besar ya rekan-rekan, suara kita tetap penting. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk bisa membuat perubahan. Mungkin jawabannya cukup sekian. Terima kasih. Adik, jujur sama ibu. Di mana uang kembalian buku itu? Udah pas kok. Bohong. Guru kamu tadi bilang sama ibu uang buku itu hanya setengah harga yang kamu minta. Di mana kembaliannya? Jawab, jujur ibu. Bu, jangan marah-marah. Adik kan masih kecil. Mungkin dia ada keperluan lain, makanya uang kembaliannya nggak dikembaliin. Bukan begitu, Ayu. Dengerin kata ibu. Ini adik, yang adik lakukan ini perbuatan yang salah. Adik, kalau mau apa-apa bilang sama ibu. Jangan sampai adik berbohong sama ibu. Dia melebih-lebihkan barang yang seharusnya harganya berapa, dia dilebih-lebihkan untuk keperluan yang lain. Iya ibu, tapi kan bisa tanya baik-baik. Nanti aku bantu deh ajarin buat bagaimana adik bisa bertanggung jawab dan jujur. Adik sini dengerin ibu. Adik janji gak bakal melakukan hal yang sama lagi seperti itu. Adik, kakak mau tanya, uang sisa pembelian buku kemarin kemana? Tapi kakak janji jangan marah ke adik. Iya, kakak janji. Soalnya tadi uangnya dibeli sampai buat beli es nih. Adik tahu kan, kalau minggu ini adik sudah banyak banget beli es krim. Ibu bilang kayak gitu supaya adik tidak sakit. Adik tahu tidak kalau adik sudah berani berbohong dan berani menyelipkan uang tanpa izin sedari kecil, itu tuh adik sudah melakukan korupsi kecil. Memangnya adik mau di penjara? Mau. Makanya ya nanti lagi adik harus minta izin dulu ke mama ya, ke ibu. Ya, oke? Oke. Ya sudah, ini kakak kasih uang ya, kamu jajan. Nanti kamu kumpulin uangnya buat jajan kamu sendiri ya. Jangan mencuri tanpa izin lagi. Oke? Oke. Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan yang dapat menggerogoti fondasi bangsa. Dengan adanya kerjasama antar instrumen nasional, kita dapat memperkuat langkah dan mencegah adanya korupsi. Peran kita sebagai masyarakat juga tidak kalah penting. Mari kita sama-sama menciptakan sistem yang transparan dan berintegritas. Mari kita mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Katakan tidak pada korupsi. Mari wujudkan Indonesia bersih dan anti korupsi. Jadilah pahlawan anti korupsi untuk Indonesia yang lebih baik.